ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بدر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم حسين وأمة الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير النائب الأحد الرفيق لنا منه ولا نعمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, segenap pengurus Masjid Al-Anwar, Ketua DKM Masjid Al-Anwar Bapak Haji Muhyiddin, Imam kita Ustadz Haji Husni, orang tua kita Bapak Haji Rimin, Bapak Haji Mawar, para asatizah lainnya, para tokoh-tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat dan mahabbah kami kepada orang tua yang hadir pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan
kehadiran kita, langkah kita, niat kita, ibadah pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, melanjutkan kitab Nasaihul Ibad wal maqalah ats-tsalitsah wal 'ishrun, maqalah yang ke-23 dari 3 nasihat. An Hatim Al-Assam, dari Hatim Al-Assam, dia mengatakan, ma min sobahin illa wa yaqulu syaitan li ma ta'kul wa ma talbasu wa aina taskun, fa aqulu lahu akulul mauta wa albasul kafana wa askunul qabra fayahrubu. An Hatim Al-Assam, dari Hatim Al-Assam, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Siapakah Hatim Al-Assam itu? Beliau adalah Abu Abdurrahman Hatim ibnu Ulwan. Namanya adalah Abu Abdurrahman Hatim ibnu Ulwan. Wa yuqalu Hatim ibnu Yusuf, dikatakan juga namanya Hatim ibnu Yusuf. Wa huwa min akabir masaikh Khurasan atau Khurasan. Hatim Al-Assam ini merupakan salah satu dari ulama tokoh sufi yang berasal dari negeri Khurasan. Negeri Khurasan itu kalau sekarang ini dia berada di wilayah Iran. Khurasan, wilayah bagian selatan Iran, itu perbatasan dengan Turkmenistan, Afghanistan. Jadi ulama-ulama hebat itu dulu enggak semuanya dari Saudi, enggak semuanya dari Mekah Madinah, tapi ada yang dari Iran, Khurasan. Dan mereka tidak berbicara bahasa Arab, tapi bahasa Persia. Bahasa Persia. Tapi kemampuan agamanya, kemampuan bahasa Arabnya itu luar biasa. Gitu. Wa kana tilmidun Syaqiq Al-Balkhi. Dia merupakan murid dari ulama sufi juga, namanya Syaqiq Al-Balkhi. Ya. Ruya, dikatakan, diriwayatkan, anahu ja'at imro'atan, pada suatu hari datang kepada dia seorang wanita. Fasa'alat Hatiman an mas'alatin. Wanita itu datang menanyakan kepada Hatim Al-Assam ini sebagai ulama tentang urusan agama. Fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal hala sautun. Kemudian Hatim Al-Assam ini mendengar wanita itu kentut. Nah, jadi ada wanita terhormat bertanya kepada Hatim Al-Assam. Hatim dengar kalau wanita itu kentut di hadapannya. Fakhajalat, wanita itu malu. Ya, wanita itu malu kentut di depan ulama besar Hatim atau Abdurrahman ibnu Ulwan. Fakhajalat, kemudian dia malu. Faqala, kemudian Hatim mengatakan, irfa'i sautaka, coba suara kamu dikeraskan lagi. Kan dia lagi bertanya karena kentut, untuk menutupi rasa malunya untuk perempuan itu, Hatim bilang, coba suaranya diangkat lagi, dikeraskan lagi gitu.
fa'ara min nafsihi annahu asom, supaya wanita itu melihat bahwasanya dia tuli, nggak begitu dengar gitu. Maka ketika dia bertanya disuruh keraskan suaranya seakan-akan dia tuli gitu, nggak begitu dengar. Fasarratil mar'ah bidzalika, karena diminta suaranya diangkat, wanita itu senang. Berarti nih Hatim kalau saya kentut dia nggak dengar nih gitu, karena saya ngomong aja dia nggak dengar gitu. Fasarratil mar'ah bidzalika gitu. Wa qalat, kemudian wanita itu berkata, innahu lam yasma saut, bahwasanya Hatim atau Abdurrahman Hatim ibnu Ulwan ini enggak mendengarkan suara, yaitu tuli, budak gitu, enggak begitu dengar. Dia ngomong sama orang-orang perempuan itu di mana-mana. Fa ghalaba alaihi ismun as-som. Kemudian sejak itu Hatim dijuluki al-asom, Hatim yang tuli gitu. Padahal dia pura-pura budak supaya wanita itu enggak malu. Sebegitunya ulama menghormati orang gitu. Apalagi yang bertanya itu seorang wanita gitu. Ya, itu Hatim, maka dinamakan Hatim al-Asom, Hatim yang tuli ya. Hatim al-Asom ini mengatakan, ma min sobahin, tidak ada satu hari pun atau waktu pagi pun, tidak ada di waktu pagi, illa melainkan wa yaqulu syaiton, setan berkata nih setiap pagi sama Hatim al-Asom, ma ta'kul, apa yang kau makan wahai Hatim, wa ma talbas, apa yang kau pakai, wa aina taskun, dan engkau tinggal di mana ya Hatim. Itu setiap pagi setan nanya tuh, godain Hatim al-Asom. Pertanyaannya, ma ta'kul, apa yang kau makan hari ini, wa ma talbas, apa yang kau pakai hari ini, wa aina taskun, dan engkau tinggal di mana hari ini. Fa aqulu lahu, kemudian Hatim al-Asom ini menjawab. Ketika ditanya setan seperti itu, Hatim al-Asom ini menjawab, akulul maut, aku makan kematian, ai azuku mararatul maut, aku merasakan pahitnya kematian. Jadi kata Hatim, yang aku makan setiap hari, setiap pagi adalah aku merasakan pahitnya kematian. Setiap pagi itu merasakan pahitnya kematian. Wa albasul kafan, yang aku pakai adalah kain kafan. Wa askunul qabra, dan tempat yang aku tinggali adalah kuburan. Mendengar jawaban Hatim seperti itu, fayahrubu, maka setan itu kabur. Setan itu kabur dari Hatim al-Asom. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Hatim al-Asom ini menunjukkan bahwa Hatim al-Asom ini memulai hari-harinya dengan zikrul maut, ingat kepada kematian. Hari-harinya dimulai dengan zikrul maut. Maka ketika setan bertanya, apa yang kau makan? Dijawab, aku makan bagaimana rasa pahitnya kematian. Yang aku pakai adalah kain kafan, dan aku tinggal di kuburan. Itu jawaban yang diberikan Hatim al-Asom kepada setan. Dengar begitu setan kabur. Jadi Hatim al-Asom ini menjadikan kematian ini sebagai landasan atau pondasi hidup dia setiap hari. Jadi dasarnya itu selalu zikrul maut, ingat kepada
kematian gitu. Maka Imam Al-Qurtubi itu ketika menafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kenapa ayat ini tentang kematian lebih dulu daripada tentang kehidupan. Khalaqal mauta wal hayata. Karena menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya, qaddamal mauta 'alal hayati li'annan nasa aqwa da'iyan ilal amal idza nasabal maut baina ainaihi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, kenapa kematian didahulukan daripada kata hidup di dalam surat ini Al-Muluk? Karena manusia itu kalau dia meletakkan kematian di depan matanya, maka dia akan selalu melaksanakan amal soleh karena takut kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah, jadi hatim ini begitu. Setiap pagi kerangka pikiran dia itu adalah ingat mati dulu. Karena kalau orang ingat mati, dia akan berusaha untuk melakukan amal soleh, berusaha untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Suatu hari Hatim Al-Asom ini ditanya oleh gurunya Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi bertanya kepada Hatim Al-Asom, "Mundukam sahibtani?" Sejak berapa lama engkau berguru kepadaku? Kata gurunya nih. Sudah berapa lama engkau nyantri sama aku? Dijawab oleh Hatim Al-Asom, "Mundu salasin wa salasina sanah." Aku nyantri kepada kamu itu 33 tahun. Tuh. Hatim Al-Asom berguru sama Syakik Al-Balkhi itu 33 tahun belajar. Gitu. Kita pernah nggak belajar 33 tahun sama satu guru? Ya. 33 tahun dia belajar sama gurunya Syakik Al-Balkhi. Kemudian Syakik Al-Balkhi ini berkata, "Fama ta'allamta min hadhil muddah?" Apa yang kau pelajari dari waktu yang sekian lama ini? Kata gurunya. Kemudian Hatim Al-Asom mengatakan samania masail. 33 tahun itu hanya 8 masalah yang aku tahu, yang aku pelajari. Hanya 8 hal yang aku pelajari. Kemudian gurunya mengucapin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget. Gitu. Kata gurunya, zahaba umri ma'aka wa lam tata'allam illa samaniya masail. Umurku habis bersamamu ya Hatim, tapi engkau hanya dapat 8 hal, 8 masalah gitu, 8 ilmu lah gitu. Qala Hatim, ya Ustad, lam ata'allam ghairiha wa inni la uhibbu an akdzib. Wahai guruku, aku ini betul-betul belajar hanya 8 hal dan aku enggak mau berbuat bohong atau berbohong kepada kamu ya wahai guruku. Kata gurunya, coba kamu sebutkan ilmu itu. Hati hadhi zamani al-masail hatta asma'ha. Aku ingin dengar. Apa jawab Hatim Al-Asom ketika dia ditanya oleh gurunya? Salah satu ilmu yang dia dapatkan, beliau mengatakan, nazartu ila hadzal khalqi. Aku melihat banyak manusia, kata Hatim. Fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban. Aku melihat setiap orang memiliki kekasih. Suami punya istri, istri punya suami, punya anak, punya kekasih, orang yang dia sayangi.
fahuwa ma'a mahbubihi ilal qabri. Salah satu kekasihnya itu meninggal dunia, entah suaminya, entah istrinya, kemudian dibawa ke kuburan. Kata Hatim, fa idza wasala ilal qabri faraqahu. Begitu sampai di kuburan dan mayat diletakkan di dalam kubur, faraqahu, semuanya pergi. Istri yang mencintainya pergi, suami yang mencintai istrinya pergi, anak yang dia sayangi pergi. Nggak ada tuh yang ikut ke kuburan. Faraqahu, semuanya pergi, nggak ada yang mau ikut ke dalam. Faja'altul hasanat mahbubi. Sejak itu aku menjadikan amal-amal soleh itu, kebaikan-kebaikanku, sebagai kekasih. Jadi yang dijadikan kekasih oleh Hatim Al-Asam ini apa? Amal solehnya, itu kekasihnya. Kenapa menjadikan amal soleh sebagai kekasihnya? Fa idza dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i. Karena kalau aku masuk ke dalam kubur, dakhala mahbubi ma'i, maka kekasihku yang berupa amal soleh ini ikut ke dalam kuburan. Istri nggak mau, mana biar kata sehidup semati, kalau mati mah nggak mau masuk kubur. Apalagi bapak-bapak, bininya mati mana mau. Bulan 40 hari sudah nikah lagi. Hatim Al-Asam ini menjadikan kekasihnya adalah amal solehnya. Karena amal soleh itu ikut masuk ke dalam kubur, menemani kita, menerangi kubur, meluaskan kubur, mendapat nikmat kubur. Karena apa? Amal soleh yang ikut ke dalam kubur bersama kita. Jadikanlah dia sebagai kekasih kita, amal soleh. Kalau kita terlalu cinta dengan istri, cinta dengan harta, cinta dengan keluarga, cinta dengan manusia, nggak ada yang ikut ke alam kubur kita. Tapi amal soleh, sholat kita, taklim kita, berbuat baik kita sama orang, itu yang akan ikut menemani kita di alam kubur. Maka jadikanlah amal soleh itu sebagai kekasih kita. Ini. Jadi Hatim Al-Asam ini orang yang sangat mempersiapkan kematian. Orang yang sangat mempersiapkan kematian. Ketika ditanya oleh setan, apa yang kamu makan? Yang aku makan adalah bagaimana pahitnya kematian. Gitu. Kita ini hidup kan gak lama ya. Kata Nabi kita, a'maru ummati ma baina sitin wa sab'in fala yajuzu zalika. Umur umatku, kata Nabi, 60-70 tahun. Jarang yang lebih dari itu. Ada sih, cuma sakit-sakitan. Gagah-gagahnya kita 60-70 tuh. Nabi kita aja 63, yang umurnya 62 setahun lagi. Patokannya Nabi gitu. Iya. Mati itu berat banget. Kita ngelihat orang meninggal kayaknya gampang gitu, tiba-tiba hilang. Padahal itu sakitnya bukan main gitu. Para nabi, para rasul, para wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Kata ulama, rasa sakit yang diturunkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala ada al-maut. Rasa sakit yang diturunkan di atas muka bumi ini nanti pada kita sakaratul maut, itu bagaimana rasa sakitnya itu. Tapi dengan amal soleh. Itu para anbiya, ulama, para wali itu merasakan sakaratul maut. Cuma kita kalau melihat
zohir kadang enak banget orang meninggal gitu ya, nggak tahu merem aja. Padahal itu dia merasakan bagaimana sakaratul maut. Bagaimana sakaratul maut. Maka kita harus mempersiapkan kematian itu, al-isti'dad lil maut, mempersiapkan kematian. Gitu. Dan kematian ini kita nggak tahu kapan dan di mana. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Manusia tuh nggak tahu besok mau ngerjain apaan nih. Biar kata udah punya rencana nih, besok mau bikin ini, besok mau pergi ke sana. Itu kan rencana. Semuanya ditentukan oleh Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu nih matinya di mana. Apakah mati di udara lagi naik pesawat terbang? Apakah mati di laut lagi naik kapal laut? Apa mati di darat naik kereta, naik mobil? Apa kita mati di atas kasur? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tuh nggak tahu di mana dia mati, bagaimana dia mati. Yang penting kita harus mempersiapkan kematian. Itu. Ya. Apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah at-taubah wal inabah. Kita tobat nih. Kita segera tobat. Ya. Kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman ibnu Hakim itu berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la tuakhiru taubah. Fa innal mauta ya'ti baghtatan." Kata Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tuakhiru taubah, jangan engkau menunda-nunda tobat gitu. Fa innal mauta ya'ti baghtatan, karena kematian itu datangnya tiba-tiba gitu. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Maka Luqman berwasiat kepada anaknya jangan menunda-nunda kematian. Kita merasa umur kita masih muda, belum, istilahnya masih jauh lah kali. Padahal umur itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun di kasur nggak mati-mati. Yang nungguin mati duluan. Itu ya. Maka la tuakhiru taubah. Jangan kita menunda-nunda taubat. Selagi masih ada umur kita taubat. Taubat itu adalah ar-ruju', kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan la takun mimman yarjul akhirah bi ghairi amal. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang mengharapkan akhirat bi ghairi amal, tapi dia enggak mengerjakan amal. Wa yuakhiru taubah litulil amal, dan dia menunda-nunda taubat karena angan-angannya terlalu tinggi. Angan-angannya banyak. Pengen ini. Akhirnya dia lalai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh taubat entar-entaran, mumpung masih muda, entar-entaran gitu. Karena terlalu banyak angan-angan, keinginan dunianya terlalu banyak, akhirnya taubat itu dia tunda-tunda gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang selalu melampaui batas, ya, yang selalu berbuat dosa, yang selalu berbuat durhaka, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an. Allah itu mengampuni segala dosa-dosa kita. Jangan kita putus asa. Dosa saya banyak banget. Apa iya diampuni? Jangan. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan kita putus
putus asa, ya. La taqnatu mir rahmatillah. Ini yang pertama, taubat. Persiapan mati nih, taubat. Yang kedua apa? Kasratu zikrul maut, banyak-banyak ingat kematian. Aksiru min dzikri hadimil lazat, banyak-banyak ingat yang memutuskan kematian. Apa itu? Kita ini kalau udah mati itu terputus itu. Kenikmatan dunia terputus, istri kita tinggal, harta kita tinggal, semua yang enak-enak di dunia ini kita tinggal. Maka kita harus banyak-banyak ingat kematian. Ingat yang memutuskan segala kenikmatan, yaitu kematian. Salah satu cara untuk ingat kematian, kata Nabi kita Muhammad, ziaratul kubur, ziarah kubur. Nabi mengatakan wazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Fa innaha tudzakirukumul maut. Perbanyak ziarah kubur karena itu mengingatkan kita kepada kematian. Tuh. Perbanyak ziarah kubur. Kapan? Kapan aja. Jumat kita datang ziarah kubur. Tujuannya kan hanya dua ziarah kubur itu. Yang pertama zikrul maut, untuk ingat kepada kematian. Yang kedua mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dengan kita banyak ziarah kubur itu, kita ingat mati tuh. Sekarang kita datang ke kuburan si A, sudah di dalam tanah, dulu masih bersama kita. Bisa jadi besok juga kita digotong ke kuburan gitu. Bisa jadi juga besok kita diziarahi oleh orang kita sudah berada di dalam tanah gitu. Itu ya, perbanyaklah ziarah kubur kata ulama, ya. Orang yang ingin mempersiapkan kematian, banyak ingat kematian dengan cara ziarah kubur. Kemudian al-iman wa amalus soleh, beriman dan amal soleh. Ulama mengatakan orang yang ingat mempersiapkan kematian bukan berarti dia di rumahnya gali kuburan, bukan. Digali itu kuburan buat dia masuk ke dalam kuburan gitu supaya ingat mati, enggak. Ketika kita menyiapkan kematian adalah perbanyak amal soleh, iman kita kuatkan. Oleh karena itu taubat yang paling baik adalah di saat kita masih muda, di saat kita sehat, di saat kita masih gagah, itu taubat. Karena di saat badan kita sehat, gagah, masih kuat ibadah, berarti kita mampu untuk memperbanyak amal soleh. Jangan kita udah tua, sakit-sakitan, jalan ke masjid udah nggak mau baru tobat. Amal soleh kita sedikit. Kita udah sakit-sakitan, udah tua, udah nggak mampu jalan, ya. Bahkan diri aja kita udah nggak mampu, kita baru tobat. Padahal gerakan sholat kita udah nggak benar, bacaan sholat kita udah nggak benar, banyak yang lupa dan lain sebagainya. Kita baru tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tobat yang paling bagus itu di saat kita masih gagah, di saat kita masih sehat. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk mempersiapkan kematian dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kita jaga iman kita jaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rawat iman kita jaga ketakwaan kita, supaya kita ini tetap di dalam agama Islam. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Itu. Pertama iman dan takwa. Takwa dan iman. Kalau iman aja orang banyak percaya, yakin, tapi dia nggak takwa, nggak amal
soleh, nggak ngerjain sholat, nggak ngerjain puasa, nggak pergi haji, itu namanya baru iman doang, belum takwa. Tapi kalau dia sudah beriman dan bertakwa, dan dia jaga keimanan dan ketakwaannya itu dengan penuh keikhlasan, maka dia insya Allah mati dalam keadaan muslim. Dijaga tuh Islamnya sampai mati, sampai ajal menyebutnya gitu. Kemudian kita batul wasiat, tulis wasiat. Kalau kita mau bepergian nih, kita misalnya pergi haji, atau kita pergi kemana-mana yang jauh, atau kira-kira pergi ke tempat yang di situ ada banyak bahaya, itu tulis wasiat tuh. Kita hutang sama siapa, tulis hutang kita sama siapa, ya. Kita tulis tuh wasiat, jangan sampai kita meninggal dunia punya tanggungan dengan manusia. Tuh. Jadi kalau kita pergi kemana aja yang jauh, ya, apalagi kalau kita misalnya naik pesawat, cuacanya lagi nggak bener, atau kita naik kapal laut, banyak gelombang, kita takut. Kita kalau mau pergi jauh-jauh begitu, tulis wasiat tuh. Tulis wasiat kepada siapa? Kepada keluarga kita. Wasiat tulis, hutang saya sama si A sekian, sama si B sekian. Jangan sampai kita mati nggak punya, kita mati punya tanggungan hutang. Allah mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairal wasiyah. Diwajibkan kepada kamu, kalau kematian sudah mendekati kepada kamu, in taraka khairal wasiyah, hendaklah kita menulis wasiat. Kalau kita udah mau meninggal nih, kita udah sakit-sakitan, tuh tulis wasiat tuh. Wasiat, ya. Wasiat enggak cuma berupa hutang, tapi kita tulis wasiat kepada anak kita, ya, kepada istri kita, supaya selalu beramal soleh. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita wasiat kepada anak kita untuk selalu mengerjakan amal soleh, untuk selalu ingat kalau gua mati jangan lupa doa. Itu wasiat tuh. Kalau mati jangan lupa sedekah buat. Itu wasiat tuh. Ya. Tanah yang dijaga karsa jangan dijual. Tanah orang. Ya. Wasiat. Jadi kita ini kalau sudah sakaratul maut, mendekati kematian, wasiat, penting itu wasiat, ya. Jangan sampai kita punya hutang banyak, nggak wasiat, hutang kita nggak ada yang bayar, nggak ada yang tahu. Itu bainas samai wal ardh. Roh kita nggak diterima oleh Allah sampai keluarganya melunasi hutang. Ya, wasiat. Dan yang terakhir, ya, ad-du'a bisabat 'ala din. Hendaklah kita banyak berdoa supaya kita tetap di dalam istiqomah dalam agama. Ya. Pada suatu hari Ummu Salamah ditanya oleh seseorang. Apa yang ditanyakan oleh sahabat kepada Ummu Salamah? Beliau sahabat mengatakan, apa sih doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa sih doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi? Qalat, kemudian Ummu Salamah menjawab, kana aksaru du'aihi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, adalah doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai muqallibal qulub, yang menggoyangkan hati kita, membolak-balikkan hati kita. Makanya kolbun itu yang berbolak-balik gitu. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala
tetapkanlah hati kami di dalam agama kamu. Itu kita minta supaya kita ini tetap di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita yazid wa yanqus, naik turun. Hari ini kita rajin ke masjid, seminggu rajin, lagi imannya turun, hati kita dibolak sama Allah, dibolak-balik, malas ke masjid, malas jalan dan lain sebagainya. Hati kita tuh begitu. Makanya Nabi doanya gitu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Doa. Qala ya Umma Salama innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa adamiyun illa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah. Hati manusia itu, kata Nabi kita Muhammad, itu di antara dua jari-jarinya Allah, telunjuk dan jari tengah. Ini hati kita nih, bahasa kiasannya di antara jari telunjuk dan jari tengahnya Allah. Hati kita nih gitu. Faman syaa aqama wa man syaa azagha. Faman syaa aqama, kalau Allah mau iman kita lurus tuh. Kalau Allah mau kehendaki iman kita lurus. Tapi kalau Allah kehendaki iman kita bengkok. Itu. Jadi iman kita itu ya bisa lurus, bisa bengkok. Kalau Allah menghendaki lurus, ya lurus iman kita, lempeng tuh iman. Ke masjid rajin banget masjid kita. Sama orang senyum aja sama orang mana-mana. Tapi ada masanya iman kita tuh bengkok. Gitu. Males kita senyum sama orang, males kita silaturahmi. Itu. Maka doanya itu sabit qalbi ala dini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau bolak-balikan, janganlah Engkau cabut hidayah dari kami, ya, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, ya. Jadi persiapan kita kematian, ya, jadikanlah kematian ini di depan hidup kita, di depan aktivitas kegiatan kita. Karena ketika kematian kita jadikan landasan hidup kita, maka kita akan selalu beramal soleh. Kita akan selalu menjauhi dari segala perbuatan dosa. Bagaimana cara kita mempersiapkan kematian itu? Yang pertama, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak kita mengingat kematian. Dengan cara apa? Di antaranya banyak ziarah kubur. Dan yang ketiga, iman dan amal soleh perbanyak. Iman dan amal soleh kita perbanyak. Kemudian menulis wasiat. Jangan sampai kita mati bawa hutang. Tulis wasiat. Dan yang terakhir, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan pencerahan kepada kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah sama-sama kita tutup taklim kita ini dengan membaca doa. Kita berdoa untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita baca nama orang tua kita dalam hati kita. Kita sebut namanya dalam hati kita, keluarga kita, famili kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man la ibadiyahu wa yarham. Allahumma ighfir lahu warhamhu
عنهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليهم وعلى جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته